itu senang aja jadi ya lihat lihat orang Islam, terus bilang sama guru saya kalau pengen masuk ke agama Islam. Guru di mana itu? Guru di sana. Di pedalaman Papua. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Boma rela meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, saking cintanya dengan agama Islam, sama pengen menjadi orang hebat. Baru satu hari apa 3 hari sampai di sini, udah berantem. Gitu. Ada yang orang Bekasi nantangin dia berantem. Habis itu namanya orang Papua biasa naik turun gunung, biasa berenang lawan sama buaya. Kamu deket sama buaya kan? Hah? Pernah makan buaya nggak? Pernah. Ditantang berantem, akhirnya mungkin yang satu cuman berani menang nyali keberanian, dia juga orang timur, ditantang mana ya takut, mau nggak mundur lah, akhirnya ampun, yang satu udah teguling diinjek-injek, untung saya ngeliat. Masih ada, anaknya masih ada. Lagi pulang. Lagi pulang. Sekarang udah jadi saudara. Tapi udah saudaraan udah. Udah jadi saudara karena baru-baru. Papua nih, Bos. Ada kangen nggak ke kampung halaman, Bob? Ya, Ada. Jauh ke kota di sana, rumah, Bob? Jauh. Jadi dari Jayapura itu, Bandara Jayapura, Cendrawasih namanya bandaranya ya. Dari Cendrawasih dari bandara ke tempat dia ini masih 2 hari 2 malam naik perahu. nanti mau masukin semua keluarga agama Islam. Amin. Cita-citanya gitu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas, kembali bertemu dengan program kami, yaitu program spesial Ramadan, khusus Kuningan Mas ngobrol-ngobrol, sharing, berkunjung ke beberapa segmen masyarakat, salah satunya yaitu kemarin mualaf, terus pengelola mualaf, MCI, dan hari ini kita berkunjung silaturahmi ke Pondok Pesantren Pila Quran. Ya, suasananya sangat sejuk. Ini berada di ketinggian berapa, Kang ya? 900 mdpl. 900 mdpl, tepat di pintu masuk objek wisata Cilengkrang. Jadi kalau pemirsa Kuningan Mas pernah ke Cilengkrang, dan pas sebelum parkiran Cilengkrang itu sebelah kanan ada bangunan, itu Pondok Pesantren Pila Quran. Nah, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Pila Quran Yatim 1000 Pulau 2, Kak Ade Muhammad Syafaat. Ya, Pak Kiai, Wilujeng Santen Pak Kiai. Siap. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita akan sharing beberapa hal tentang pondok pesantren. Ini pondok pesantren atau pila gitu, Kang? Pertanyaan yang lewat-lewat gitu. Karena kan ini Pila Quran. Ini pilanya atau pondok pesantrennya atau bagaimana? Jadi awal berdiri memang kita dapat tanah di sini, view-nya dengan kaki Gunung Cermai, dengan view kota Kuningan yang indah, kita buat villa-villa. Setelah kita buat villa-villa, dan villa itu ditempati oleh anak-anak yatim. Anak-anak yatim, dan makanya dikenal dengan anak-anak Pila Quran Yatim 1000 Pulau 2. Kenapa 1000 pulau itu? Karena dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Nah, tapi tetap sebenarnya ini adalah pondok pesantren. Kita sebut Pila Quran, tapi villa-villa ini ditempati oleh para penghafal Al-Quran, anak-anak yatim, begitu. Dan terdirinya juga dari ada anak yatim yang dari lokasi bencana, anak yatim yang mualaf baru masuk Islam, beraneka ragam, begitu. Dan kami berdiri mulai membangun ini, peletakan batu pertama itu 2019 bulan Juni. Kemudian berhenti corona,
akhirnya dengan kekuatan Bismillah dan doa orang tua, dibantu juga oleh teman-teman, itu 2020 bulan November kita hijrah ke sini, kita bangun perlahan-lahan sampai saat ini. Jadi 5 tahun Kang ya? Iya, 5 tahun berdiri. Oke. Oh berarti kenapa disebut Villa Quran itu kan biasanya pondok pesantren tuh Iya, dengan khusus ya, nama-nama iya. pondok pesantren Al Ikhlas atau apa kan itu kan ya. Ini Villa Quran. Karena dekat dengan wisata atau bagaimana Kang ini? Pertama kita melihat tempat ini kan memang di kaki Gunung Cermai, terus kemudian pas pintu masuk Lembah Cilengkrang, dan apabila kita bangun villa-villa, tapi konsepnya adalah villa ini adalah buat kegiatan yang mau bertadabur, mau berwisata. Tapi di sini mereka ketika masuk ke villa ini mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Jadi akhirnya kita sebut dengan nama Villa Quran. Tapi pondok pesantren Villa Quran Yatim Seribu Pulau Dua. Dan ada 3 tempat. Oh 3 tempat. Di 3 Kuningan tempat. atau di mana? Di Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Begitu. Kuningan berarti 1 ya Kang? Kuningan 1. Berarti Akang semua di Bekasi dan yang lain atau tim atau gimana? Kami 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semuanya asli orang Kuningan. Kakak saya yang pertama megang khusus buat anak-anak yang kecil-kecil, baru lahir, ada anak bayi, dan kemudian khusus perempuan. Dan kemudian adik saya, nggak apa-apa. Nanti dulu ya sayang ya, nanti sana dulu. Dan adik saya itu khusus untuk laki-laki yang baru akil balik. Dan kalau di saya ini adalah khusus yang sudah besar-besar. Jadi di sini mereka dilatih di tempat untuk belajar entrepreneur. Mereka mengelola villa, mereka melayani orang yang akan berwisata ke Cilengkrang dan lain-lain seperti itu. Gitu. Berarti selain hafalan ya, berarti fokusnya hafalan Quran kan ya? Hafalan Quran dan juga ngaji kitab kuning Ngaji juga kitab ada. Gitu. Berapa orang yang 5 tahun terakhir? Kalau secara keseluruhan ada 100 lebih. 100. Tapi kita baru mengambil di sini 15 anak. Karena pertama di sini tempat baru didirikan ya, baru dibangun dan kita masih mengatur. Dan yang kedua ini mudah-mudahan ya kalau podcast ini ada jalan, karena memang kami kebutuhan airnya belum mencukupi dengan santri yang begitu banyak. Sementara ini kita masih ikut dari parkiran, jadi cuma ada air kecil lah, begitu. Mudah-mudahan nih, karena jadi saya belum berani ngambil banyak-banyak seperti itu. Itu dari terjauh dari mana Kang santri Kang? Dari Papua. Papua. Dari Papua. Dari Papua berapa orang? Dari Papua 1 anak. Terus kemudian ada dari suku Togutil Halmahera. Kalimantan. Maluku Utara. Maluku Utara. Dari suku Pedalaman. Jadi dari tempat desa terakhir, jalan ke tempat dia tinggal di pedalaman itu jalan kaki masih 8 hari. Jalan kaki dan benar-benar Maluku dari namanya Galela desa terakhir. Itu desa kayak seperti ini kan, desa terakhir desa Pajambon, belakang sudah Gunung Cermai. Nah, jalan ke tempat dia tinggal itu jalan kaki, nggak bisa pakai motor kendaraan. Itu 8 hari jalan kaki. Berarti lebih dalam ini dari Papua ya kan? Kalau yang dari suku Togo itu belum benar-benar belum mengerti peradaban. Sudah 6 tahun ikut sama kami, alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangan. Setoran hafalannya sudah 6 juz, begitu. Dan benar-benar nggak ngerti apa-apa. Pertama datang tuh kita kasih bakso, diaduk-aduk nggak dimakan. Dia bilang saya dikasih batu, begitu. Pas pertama ke sini deh. Pertama kali datang. Tapi pertama datang belum di sini. Belum. Di sana dulu kan ini belum dibangun. Bisa nyambung ke sana itu gimana kan? Nah, kebetulan ada kakak saya juga. Saya emang suka dakwah ke mana-mana dengan metode mendongeng. Jadi dengan mendongeng itu, alhamdulillah kita berdakwah bisa diterima di semua lapisan masyarakat. Anak-anak, orang tua, beraneka agama berdakwah. Yang penting kita menyampaikan kebaikan. Betul. Begitu. Termasuk yang pedalaman itu. Begitu. Papua, pedalaman Maluku, terus dari mana?
Kemudian dari Bengkulu ada. Bengkulu. Dari Bengkulu. Bengkulu itu waktu kejadian gempa bumi di Bengkulu. Dulu tahun 2009 atau berapa saya lupa itu yang begitu. Kenapa memilih di sini Kang, di Kuningan gitu? Karena kan adik saudara-saudara yang lain kan di luar Kuningan. Jadi pertama ini dia Boma datang. Jadi pertama itu di Kuningan ini tempat untuk menghafal Al-Quran itu benar-benar nyaman. Pertama dan kemudian alhamdulillah Allah kasih amanah saya di kaki Gunung Cermai, di kiri kanan sudah tidak ada penduduk ya. Mereka untuk menghafal Al-Quran, untuk mendalami bagus begini. Kondusif lah. Kondusif ya, dan ditambah lagi ini pintu masuk wisata. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat mereka fokus belajar. Nah, belajar pun kita terapkan langsung ke skill. Jadi setoran hafalan, terus ngaji kitab tentang fikih, kalim-kalim dan lain-lain. Dan di hari Sabtunya mereka menerima tamu. Karena alhamdulillah ini wisata air terjun Cilengkrang ini ramai setiap Sabtu Minggu. Dan kebetulan parkirannya juga untuk mobil di tempat kami. Kerjasama. Jadi di depan sudah ada namanya warkop, warung kopi. Ini dia namanya Boma yang dari Papua. Boma. Gabung Bom ya. Ya, nanti kita sharing. Anak-anak hari Sabtu itu sudah kita kasih tugas sesuai kemampuannya. Yang punya public speaking yang bagus, dia mendampingi yang wisata. Kalau butuh guide untuk sampai ke atas. Dan yang kemudian yang punya jiwa entrepreneur, kita buka namanya warkop, warung kopi, ada nasi dan lain-lain. Itu kelas yang menengah ke bawah. Dan kemudian kita sudah juga buka, ini dia namanya Hijrah Cafe and Resto. Jadi ada kopi asli dari Gayo, anak-anak sudah ada bartender, sudah bisa semuanya. Ada yang bahasanya komunikasinya kurang, tapi dia geraknya cepat, yang bagian jaga parkiran. Sudah dibagi pos-posnya masing-masing. Kalau ini kamu jaga apa? Parkiran. Dapur ini. Dapur. Kalian dapur bantu kalau ada acara. Gitu. Berarti 15 orang sementara kan ya, karena keterbatasan ruang ya. Terus santri dari Papua, dari Maluku, dari Bengkulu berkumpul di sini. Ini target berapa ini Kang? Berapa tahun gitu untuk nyantri di sini? Kalau di sini memang namanya pondok pesantren. Tapi kalau udah jadi di sini udah jadi kayak anak. Bahkan kita kemana ada yang udah nikahin. Jadi sampai kita kuliahin, sampai kita nikahin begitu. Bahkan ada beberapa yang udah nggak pulang karena memang orang tuanya sudah tidak ada, bapaknya sudah, ibu bapak sudah meninggal, keluarga juga sudah jauh, udah jadi anak kita. Bahkan yang dari suku Tobutil itu kakaknya sudah masuk kita. Kakaknya KTP sudah jadi keluarga, udah jadi anak kita aja gitu ya. Karena ini bukan tadi ya, karena background santri adalah yatim dan mualaf. Berarti di sini tuh sekaligus rumah mereka. Benar. Rumah. Kalau mau pulang berarti ya kita fasilitasi. Kalau jadi warga sini berarti tadi masuk kakak. Udah masuk jadi warga kita gitu. Dan di sini konsep pendidikannya saya memang backgroundnya dari pesantren. Tapi kami berpendidikan berbasis pendidikan keluarga. Jadi benar-benar mereka itu benar-benar seperti sekeluarga lah. Gitu. Bahkan ada yang sudah jadi santri, waktu libur kita kasih 2 minggu, 3 minggu, baru seminggu udah pulang, udah kembali lagi ke sini. Gitu. Jadi walaupun mereka sudah jadi keluarga kita, tapi tidak memutus nasab. Ini juga Boma walaupun jauh dari Papua, ketika sudah kuat ilmunya, terus sudah siap untuk kembali, harus kembali. Harus kembali ke kampung halamannya begitu. Tapi dengan dekat dengan pintu wisata ini nggak terganggu Kang dengan keramaian itu? Karena itu memang kolaborasi ya tadi yang kolaborasi. Dan alhamdulillahnya kepala desa, masyarakat Pajang mendukung sekali. Awalnya ketika jadi villa-villa mereka khawatir siapa yang bisa mengontrol tamu-tamunya. Ketika mereka belum tahu kalau ini adalah belakangnya adalah pondok pesantren. Nah, tapi pas sudah tahu, dukungan luar biasa dari masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan kita disupport semuanya di situ.
gitu. Bahkan sempat ada salah satu cerita, udah sepuh warga di sini, mungkin dulunya mungkin dia yang punya tanah atau apa, umurnya sudah 75 tahun. Ini saya merinding nih. Jadi dia datang ke sini pas awal-awal baru didirikan, dia sedih karena waktu itu si abah yang sudah sepuh itu masih umur 15 tahun, sekarang udah 75 tahun. Dia bilang, ini nanti bakal jadi pesantren, kata bapaknya. Tapi saya nggak bakal ngalamin. Mungkin kamu ngalamin, nak, ngomong begitu sama anaknya. 17 Terus, tahun. waktu umur 15 tahun. 15 tahun. Terus sampai beliau 65, 70 tahun nggak ada perubahan. Ternyata pas melihat ini dibangun, senang. Tapi kok villa, penasaran dia. Wah, tapi kok villa, tapi kok jadi villa. Tapi setiap hari ada anak ngaji, ada anak murojaah, dan lain-lain. Datanginlah nemuin saya. Dia tanya, Pak, punten, ini teh villa apa pesantren? Saya bilang, ini memang villa. Kalau villa ini ditempati sama anak yatim, tapi nanti kalau mau nyewa, mangga silahkan. Biaya operasionalnya untuk kebutuhan anak yatim. Jadi ini pesantren. Iya, pesantren khusus anak yatim dan gratis. Langsung saya dipeluk nangis. Dulu bapak saya pernah ngomong ini bakal jadi pesantren, ya Allah, sekarang jadi kenyataan. Oh, berarti santri di sini gratis kan? Gratis, nggak ada biaya apa-apa. Pure, pure gratis. Kalau villa berarti tadi untuk masyarakat umum yang mau istirahat. Iya, mau sewa, mau berkegiatan, mau tadabur, mau pelatihan, kita persilahkan. Gitu. Oke, karena untuk pelatihan cocok lah kan di sini ya kondusif, nyaman lah, sejuk kan. Benar. Nggak jauh juga kan ke jalan utama kan, itu untuk kebutuhan lain-lain. Oke, kita sedikit ke Boma ya, bisa dikenalkan Bom, nama lengkap siapa Boma? Boma Gabriel Supimansyah. Oke. Pas masuk Islam namanya jadi siapa? Ahmad Boma Gabriel Supimansyah. Ditambah Ahmad Boma Gabriel Sopomansua. Gabriel Sopomansua. Oke. Ceritanya gimana bisa ke sini, Bom? Itu senang aja jadi ya, lihat orang Islam. Terus bilang sama guru saya kalau pengen masuk ke agama Islam. Guru di mana itu? Guru di sana. Di pedalaman Papua. Waktu usia berapa usia sekarang? Udah 15. Berarti kalau ini SMP ya? SMP kelas 7 ya. Oh, guru di sana guru ngaji apa guru sekolah? Guru sekolah. Guru sekolah, gimana katanya? Kan cerita-cerita aja, terus gurunya baik gitu sama anak-anak. Terus saya Boma tertarik gitu. Terus ada teman-teman saya juga gitu, baik orang Islam. Jadi langsung saya pengen masuk agama Islam. Oke. Boma anak berapa bersaudara? 8. Anak keberapa berarti? Anak kelima. Kakak nggak marah gitu? Enggak. Atau orang tua gitu? Enggak. Kesini tahun berapa? Tahun kemarin. Tahun yang lalu. 2024. Januari tahun 2024. Gimana betah di sini, Bom? Ayahnya masih ada nggak, Bom? Sudah meninggal. Oh, ayah sudah meninggal. Tapi betah di sini ya? Ya. Oke, udah hafal berapa juz, Bom? Baru masuk nginjak ke Al-Quran. Baru setahun. Iya, belajar ya. Oke. Barangkali kan tepat kan itu. Tapi udah bisa sholawatan, sholawatan. Gimana? Sekarang bisa suka sholawatan di masjid tuh, Pak. Sholawatan yang apa yang suka biasa dipakai, coba. Sholat favorit yang paling udah hafal, coba. Nggak apa-apa, yang keras aja. Bismillah, ayo. Ayo, biar teman-teman di Kuningan pada tahu semua nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi Boma masuk agama itu nggak dipaksa kan? Enggak. Kemauan sendiri karena sering ngobrol sama guru di sekolah di sana. Iya. Izin ke mama berarti. Iya. Izin ke kakak. Iya. Dan nggak dimarahin gitu. Enggak. Oke. Sekarang sudah setahun di sini, betah berarti ya. Enggak. Udah kemana aja di Kuningan, Bom?
Gimana ikut roadshow? Ikut. Ikut roadshow, mau dakwah di Jakarta sama saya Jabodetabek ikut. Oh, ikut. pulang. Oh. Ikut dakwah. Iya. Untuk motivasi anak-anak supaya tambah semangat dalam menuntut agama Islam, tambah belajar. Karena ini Boma rela meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya, saking cintanya dengan agama Islam, sama pengen menjadi orang hebat. Jadi buat motivasi anak-anak sekolah gitu. Rencana mau berapa lama di sini, Bob? Sampai Itu- hafal dulu atau bagaimana? Itu yang nggak tahu sih. Nggak tahu. Sampai kapan? Sampai kapan? Ya. Tapi cita-citanya apa kira-kira, Bob? Pengen jadi dokter. Amin. Dokter, amin. Ya, berangkat dari sini, nanti belajar. Berarti sekarang sambil formal sekolah atau gimana? Jadi di sini yang utama Al-Quran, terus kemudian kalau untuk formalnya kita di paket. Pakai. Paket B, paket C. Tapi alhamdulillah walaupun paket, karena inilah yang dibilang mukjizat Al-Quran ya. Ada salah satu santri yang nggak kenal bangku sekolah, tapi pas ketika masuk kuliah senang menikmati Ya. dan nggak ketinggalan. Walaupun belajarnya tuh kalau di sini kan sesuai dengan kebutuhan lah. Oh ternyata anak harus tahu bagaimana struktur pemerintahan, kita pelajari terus itu yang sesuai dengan itu aja, nggak sesuai dengan kurikulum yang ada, tapi mengikuti kegiatan di PKBM ya, begitu. Tapi pas ketika dia kuliah, dia masuk bangku kuliah, masuk jam sekian malah Bisa menikmati. ya, bisa mengikuti. Selain mengikuti, dia menikmati, senang karena nggak seperti yang lain kan. Kalau yang lain kan dari TK masuk kelas, SD masuk kelas, SMP, tulis menulis, bahkan yang kuliah kan udah bosan karena saking ya. Nah itu kelebihan ternyata itu ya Allah. Iya. Berarti kalau sekarang kelas berapa kalau ini apa usia sekolah? Berarti kelas 8 ya Bung? Ya. 8. SMP lah berarti ya. SMP. kelas 2. Kelas 2. Teman-teman dari mana aja di sini, Bob? Ada yang dari Maluku, dari Bengkulu, dari Bekasi. Oke. Orang Kuningan ada yang berteman? Nggak ada. Nggak ada. Nanti Ada yang dari Kuningan karena masih kecil ditaruh di kakak saya. iya. Karena di sini usianya agak jauh kan, kasihan untuk interaksinya. Jadi ditaruh di sana. Jadi kita saling menguatkan lah dari 3 tempat ini. Gitu. Kalau datang yang perempuan, ya oh jangan di sini, di sana. Ada yang masih kecil, laki-laki, oh di tempat adik saya begitu. Gitu. Kalau hafalannya ada metode khusus nggak Kang di sini? Metodenya yang pasti kalau untuk belajarnya metode umi. Kalau hafalannya itu kita setoran sistemnya. Setoran, tapi belum naik-naik hafalan. Kalau emang itunya tahsilnya belum bagus. Kan tadi ya background mualaf dan jadi karena memang fokus dulu bisa ngaji. Kalau ini mungkin kalau dari segi kemampuan umum sudah dapat lah, dia kan pernah sekolah SD, ya kan, sebelumnya pernah SMP 1 tahun gitu kan. Tapi kalau yang dari Maluku bener-bener nggak ngerti, baca tulis nggak tahu, Al-Quran nggak tahu, segala macam nggak ngerti semua. Katanya bahasa juga belum nyambung ya tadi. Iya, bahasa belum nyambung, tapi memang itulah mukjizatnya Al-Quran. Sampai saat ini kalau ngomong masih belum lancar ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi gimana juga? Di atasnya Di SMA atas. mungkin. Jadi gimana saya pengen belajar gitu, ngomongnya masih. Tapi ketika suruh murojaah bagus, hilang logat itunya, logat asli sukunya hilang gitu. Begitu. Namanya Zen. Satu lagi namanya Bilal. Sebelum Muslim namanya Billy. Berarti 4 tahun lah Kang ya, secara ini. Ada dinamika yang tadi kan secara moral, secara ini support dari masyarakat dari ini kan tinggi. Tantangan tersendiri ada nggak Kang? Tantangannya banyak Kang. Banyak. Ya Allah, ini makanya Nabi itu bilang bagi yang mencintai anak yatim, wa fil yatim fil jannah hakaza, seperti ini, seperti 2 tangan di surganya begitu. Memang berat kadang. Anak yang masih ada orang tuanya aja lengkap itu masih susah kita atur. Betul. Nah begitu, apalagi ini yang kadang cuma salah satunya yang tidak ada, kadang dua-duanya nggak ada begitu. Nah tapi ya Bismillah, kadang banyak. Kalau saya ceritakan
salah satu kasus-kasus yang terjadi nanti malah pada takut. Cuman bersyukurnya begini, Allah kasih tempat saya jauh dari pemukiman. Karena memang kita ini ada orang dari timur, ada orang dari Sumatera, ada orang apa, itu emosional lebih tinggi. Begitu, beda kalau kata orang Sunda ya, itu wah, mereka lebih tinggi. Tapi kan akhirnya karena saya dari tersekat dengan kiri kanan masyarakat, warga cuman tahunya hanya pada saat ada kegiatan ngisi hadroh, anak santri kita turun. Ada kegiatan tolong baca tilawah, turun. Cuman sekali-kali aja gitu. Tapi kesehariannya mereka nggak tahu. Gitu. Yang setiap hari tahu ya saya sama istri. Ini dia ini. Ya kan Mama? Ini baru 1 hari apa 3 hari sampai di sini udah berantem. Gitu. Ada yang orang Bekasi nantangin dia berantem. Habis itu namanya orang Papua biasa naik turun gunung, biasa berenang lawan sama buaya. Kamu deket sama buaya kan? Pernah makan buaya gak? Pernah. Ditantang berantem, akhirnya mungkin yang satu cuman berani menang nyali keberanian, dia juga orang timur, ditantang mana ya takut, mau nggak mundur lah. Akhirnya ampun, yang satu udah teguling diinjek-injek. Untung saya ngeliat. Masih ada, anaknya masih ada. Lagi pulang. Sekarang udah jadi saudara. Udah saudaraan udah. Udah jadi saudara karena baru-baru. Papua nih, Bos. Boma ya. Keren. Ada kangen nggak ke kampung halaman, Bang? Ya, Ada. Tapi belajar dulu ya. Belajar dulu biar hebat dulu di sini sama Pak Kiai. Nanti di sana kan doa menyertai lah untuk Boma ya. Cita-citanya nanti terkabul jadi dokter. Ya, di sana kan jauh ke kota di sana rumah, Bang. Jauh. Jadi dari Jayapura itu Bandara Jayapura, Cendrawasih namanya bandaranya ya. Dari Cendrawasih dari bandara ke tempat dia ini masih 2 hari 2 malam naik perahu. Jauh. Jadi teman saya yang jadi guru yang beliau kenal ini, itu dia diangkat jadi PNS di pedalaman. Kalau saya diangkat saya nggak siap, karena saya udah nyampe ke sana. Itu jauh, luar biasa jauh. Ya 2 hari 2 malam kan Bapak ya. Gitu. Nama tepatnya daerahnya nama apa? Mambramo. Iya, makanya di sini dulu ya. Di sini nanti masih panjang perjalanan. Semangat ya. Tapi bersyukurnya ini lah Kang, kita ada teknologi lah. Jadi ada kakaknya yang di Jayapuranya yang SMA, itu kita kalau dia kangen ya video call. Oh iya. Video call. Bahkan disunatnya juga di sini. Baru disunat kemarin ya, Bu, setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Kita kabari ke sana, mau disunat segala macam kita kabari. Tapi kalau video call ke Mambramo agak susah ya? Iya, jaringannya macam putus-putus gitu. Jaringannya putus-putus kalau di pedalaman gitu. Jadi di sini sekolah difasilitasi ada, terus ngaji juga diutamakan, kemandirian juga menjadi ciri khas ya Kang ya dari pondok pesantren Villa Quran ini, sehingga lulus dari pesantren ini kan masagi lah Kang ya, ilmu agama, ilmu apa namanya formalnya juga dapat, dan kemandirian juga bisa. Bismillah, sudah diarahkan sesuai dengan keahliannya, dengan bakatnya mereka masing-masing. Kalau barangkali kan support selain dari masyarakat kan, dari luar, dari tokoh agama atau dari pemerintah ada ke sini Kang? Kalau dari bantuan pemerintah secara resmi dari pemerintah belum ada, cuman dari personal ada, personal yang memang kerja di pemerintahan ada begitu. Jadi yang banyaknya malah kita ini dari teman ke teman, dari silaturahim. Jadi dari kepercayaan dari teman ke teman. Jadi saya itu suka roadshow dongeng dakwah, roadshow berkisah, berceramah, itu ke daerah-daerah kemana-mana.
itu diterima sama teman di tiap daerah, dan di Kuningan juga sama. Itu konsepnya kita datang ke sekolah, sekolah yang ketempatan itu tidak dikenakan biaya, tapi anak-anaknya diajak bersedekah. Gitu. Anggap aja kalau ada 1.000 anak, kita datang, kita kasih motivasi lewat dongeng, sulap, edukasi macam-macam mereka. Per anak bersedekah 10.000 aja, anggap aja nonton show lah. Anggap aja begitu 10.000 berarti. Santri di bawah enggak? Ada beberapa santri saja, gitu. Ada beberapa santri, ya berarti alhamdulillah kita punya rezeki itu dari satu sekolah ada 10 juta. Gitu. Tapi kan kelebihan orang Indonesia ini ketika sudah jelas di mana tempatnya, uangnya akan kemana, itu ternyata nggak cuma 10.000, ada yang lebih. Gitu. Jadi begitulah kita. Di bulan Ramadan ini beberapa sekolah menerima kita, bahkan nggak kebagian jadwal karena memang buka puasa habis maghrib semua sih kan. Coba kalau habis zuhur bisa kebagi. Dan jadwal liburnya juga barengan kan gitu. Ada beberapa kemarin ada hampir 1.000 anak di MTSN 5 Dharma. Dharma. 1.000 sama 1.000 anak. Terus di PUI Cilimus ada 500 anak, banyak ya, berapa? 500 gitu aja. Gitu. Jadi kendala secara finansial mah nggak begitu berat Kang ya. Alhamdulillah kan lancar. Alhamdulillah. Dan ini bagian dari hikmah hidup bersama anak yatim. Amin, amin, berkah. Banyak keajaiban Kang. Banyak keajaiban yang kalau keajaiban yang saya sebutkan banyak sekali. Tapi saya yakinnya begini. Ketika yang namanya kebutuhan pasti Allah siapkan. Jadi selama saya di sini tuh ngurusin anak yatim ya dari mulai tahun 2008. Bahkan ibu saya juga memang sudah ngurusin anak yatim dari si kecil tuh. Ibu saya emang jadi emang ini menjalankan perjuangan orang tua. Ngelihat apa yang dilakukan orang tua, akhirnya tertanam, kita meneruskan mimpi mereka. Mimpi orang tua kami. Bapak saya sudah meninggal, ibu saya masih ada. Itu yang namanya kebutuhan beras nggak pernah kurang. Ada begitu, yang namanya untuk beras, untuk makan, untuk apa, walaupun istilahnya saya baru pindah ke Kuningan tahun 2020, sahabat, relasi, link, jaringan semua di sana, tapi ketika kita memantapkan hati untuk membantu anak yatim, alhamdulillah ada jalannya. Oh ya, sebelumnya di mana Kang? Saya emang lamanya di sana, lamanya di Bekasi Kang. Di Bekasi dan sekitarnya. Kuningan 2020. Pas 2020 dibangun di sini, yang dipegang sama adik saya. Di sini kita merintis lagi begitu. Gitu. Jadi makanya setiap kita ngebangun ini, malam-malam itu saya ajamkan dalam hati sama istri, sama orang tua. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan ini yang saya bangun ini memang sudah jadi kebutuhan. Begitu. Jadi semuanya Allah siapkan untuk urusan materialnya, urusan Allah siapkan begitu kurang lebih. Berarti pesan untuk pemirsa tentang ini gimana Kak? Tentang kepedulian kita anak yatim, fakir miskin. Siap. Apalagi hari ini bulan Ramadan, barangkali ada yang bisa disampaikan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim untuk sahabat semua dari Kuningan Mas ya. Kuningan. Dari para pemirsa Kuningan Mas. Di bulan penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, ini banyak sekali keajaiban. Jadi maka dari itu kami mengajak kepada semuanya. Sekarang sudah kita mulai berpikirnya pindah. Jangan memikirkan untuk diri kita. Kita pikirkan untuk orang lain. Karena ketika memikirkan untuk orang lain, apalagi anak yatim, urusan kita, urusan keluarga kita, urusan anak kita, Allah siapkan. Allah siapkan. Karena memang kalau untuk kebutuhan kita, paling makan selapar-laparnya nggak mungkin habis 5 piring, ya kan? Tapi ketika kita memikirkan orang lain, insya Allah di dalamnya ada juga rezeki untuk kita. Dan Allah memikirkan untuk kebutuhan anak kita, keluarga kita. Itu pesan saya. Nah, di bulan penuh berkah ini, kita semua semakin berkah, termasuk akan juga. Terima kasih. Terima kasih Kang. Untuk Boma ada kata-kata apa yang disampaikan? Untuk itu ini ditonton sama orang seluruh Indonesia ini, bilang sama keluarga, sama apa, bilang sok ngomong, ayo lihat ke situ Boma, lihat itu, nggak apa-apa, bilang nggak bisa, kabari aja, bilang Boma senang masuk Islam, teman-teman harus rajin belajar, gitu aja, silakan, ayo, nggak usah malu, lihat ke depan. Gimana Bom? Assalamualaikum, bilang ayo. Kondisinya sehat Bom? Sehat ya? Sehat. Betah juga kan? Ya. Oke, belajarnya semangat.
Ya, Oke, untuk apa namanya, doa untuk Boma untuk keluarga gimana doanya? nanti mau masukin semua keluarga beragama Islam. Amin. Cita-citanya gitu, amin. Amin. Tapi dipaksa apa enggak keluarganya? Enggak. Enggak, Enggak. Ah, iya iya. Kenapa ada niat itu, kenapa Bom? karena agama Islam itu agama yang baik. Agama yang baik. Ya. Boma sudah merasakan Sudah. itu ya. Oke, semoga cita-citanya tercapai. Amin amin ya Allah. Amin. Ya. Kabul hajat ya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, barangkali itu Siap. kurang lebih. Makasih banyak. Terima kasih atas waktunya. amanahnya. Mohon maaf Siap, nih mengganggu Heeh. sorenya, barangkali ada aktivitas di pesantren. Heeh. Pemirsa, itu yang bisa kita obrolkan, diskusikan dengan Kang Ade Bolang ya. Ya. Kang Ade Bolang panggilan akrabnya. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Pila Quran. Berada di Desa Pajambon. Posisinya tepat di sebelum pintu masuk objek wisata Cilengkrang. Ini vilanya tersedia untuk umum dan apa namanya, registrasinya untuk aktivitas anak yatim di pondok pesantren yang juga orang mualaf yang istilahnya belajar agama Islam. Barangkali ada waktu dan kesempatan mampir ke sini dan bertemu dengan Kang Ade dan tim di pondok pesantren Pila Quran. Saya Ceng Pandi, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ade, turun. wabarakatuh. Hatur nuhun, berkah berkah berkah. Bom. Wah, ini hebat Papua.